Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun waskuru ala ma hadakum li islam wa aulakum minal fadli wal in'am wa ja'alakum min ummatil jabil arham. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fassahu yaftahillahu lakum wa iza qila sururu fansururu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita bermacam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita bersama-sama dapat menghadiri salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga rangkaian amal ibadah kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita teladan dalam kehidupan sehari-hari, membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu seperti sekarang ini. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, khatib menghimbau khususnya untuk diri pribadi dan seluruh jamaah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang-orang yang mulia adalah mereka yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bertakwa artinya menjalankan perintah serta menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Imran ayat 102 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita giatkan lagi semangat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita maksimalkan upaya kita dalam mengimplementasikan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mari tumbuh suburkan lagi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita giatkan lagi usaha kita dalam mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu secara berjamaah, pengajian-pengajian dan kegiatan lainnya bersama-sama kaum muslimin yang lain. Jika ada sebuah pertanyaan, tempat mana yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jawabnya adalah masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis nomor 288, ahabul ildani ilallahi masajiduha, yang artinya tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai masjid, bukan tempat lainnya? Karena masjid adalah tempat yang digunakan untuk beribadah dan melaksanakan amal ketaatan kepadanya. Masjid adalah tempat untuk sholat, mengadah doa, dan tunduk berzikir. Inilah prinsip-prinsip yang harus kita tanamkan pada diri kita dan anak keturunan kita. Mari kita didik diri kita dan anak-anak kita untuk mencintai masjid. Mari ajak mereka untuk memakmurkan masjid. Karena begitu mulianya masjid, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan janji yang pasti bagi orang-orang yang menermakan hartanya untuk membangun dan merawat masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana termaktub dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 450, man bana masjidan yantaqi bihi wajhullah banallahu lahu misluhu fil jannah, yang artinya barang siapa yang membangun masjid karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan membangunkan untuknya di surga bangunan yang serupa dengannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah,
Masjid merupakan salah satu sarana pembinaan umat yang mendapat perhatian besar dari Rasulullah SAW. Karena itu, pada saat Nabi SAW singgah di Kuba dalam perjalanannya hijrah ke Madinah, beliau membangun masjid yang kemudian diberi nama dengan Masjid Kuba. Bahkan ketika sampai di Madinah, bangunan pertama yang didirikan adalah masjid yang kemudian diberi nama dengan nama Masjid Nabawi. Bahkan Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita untuk senantiasa memakmurkan masjid, dan Allah akan memberikan pahala yang sangat besar bagi mereka yang senantiasa memakmurkan masjid. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, "Sab'atun yuzillahumullahu fi zillahi yaumal la zillah illa zillah." Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah di mana tidak ada naungan pada waktu itu kecuali naungannya. Siapa di antaranya? Warajulun qalbuhu mu'alliqun fi masajidi, yaitu orang-orang yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid, yang hatinya senantiasa rindu untuk pergi ke masjid. Ternyata mereka termasuk orang-orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, apabila seorang hatinya tertaut dengan tempat lain, entah itu rumah ataupun pasar ataupun lainnya, ternyata itu tidak diberikan pahala apapun. Tapi ketika hati kita tertaut dengan masjid, ternyata menyebabkan kita termasuk orang yang diberikan oleh Allah naungan pada hari kiamat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, mereka yang memakmurkan masjid dipuji Allah Subhanahu wa taala. Idza ra'aitum rasulun ya'tadu masajida fashhadu lahu bil iman. Artinya, apabila engkau melihat seseorang yang membiasakan diri beribadah di masjid, maka saksikanlah bahwa ia adalah seorang yang beriman. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Fa'asa'u laika ayyakunu minal muhtadin. Mereka itu pastilah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah ayat 19. Masjid, tempat yang sangat dicintai oleh Allah, maka kewajiban kita sebagai kaum mukminin mencintai masjid-masjid. Senantiasa kita rindu pergi ke masjid, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid. Karena itu sebuah kebaikan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, hadis riwayat Imam Muslim, hadis ke-956, di mana Rasulullah SAW menanyakan kepada sahabat tentang seorang wanita atau seorang pemuda yang biasa membersihkan masjid. Sesungguhnya ada seorang wanita berkulit hitam yang menghidupkan masjid. Nabi SAW tidak melihatnya. Maka beliau bertanya kepada sahabat. Para sahabat menginformasikan bahwa ia telah wafat. Nabi bersabda, "Kenapa kalian tidak memberitahuku?" Tampaknya para sahabat menganggap kecil atau menyepelekan pekerjaan perempuan atau pemuda itu. Maka Nabi SAW bersabda, "Tunjukkanlah kepadaku di mana kuburannya." Maka para sahabat menunjukinya. Maka Nabi pun menyolatkannya di kuburan itu. Nabi bersabda, "Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat penuh kegelapan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerangi kuburan itu dengan salatku atau doaku untuk mereka." Hadis riwayat Muslim nomor 956. Dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa pentingnya kedudukan orang yang selalu menjaga kebersihan masjid dan memakmurkan masjid. Kaum muslimin yang kami muliakan, semoga kita dapat memakmurkan masjid dengan maksimal sehingga masjid bisa berfungsi dengan segala manfaatnya untuk sekitar. Dan semoga dengan upaya ini keimanan dan ketakwaan kita akan semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu filakum wal Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim innahu huwal barru tawwabur raufur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi la ilaha illahu
fad'u mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allah